Bu. Nah, Ibu berarti tadi untuk proses mediasinya sendiri gimana Bu Yunita kalau manual? Bisa dijelaskan sedikit Ibu untuk proses mediasinya mungkin berapa lama memakan waktu untuk mediasi itu dalam secara umum lah Bu gitu. Nah, kemudian Ibu untuk mediasi elektronik sendiri, misalkan ada suatu keadaan mereka sudah sepakat untuk melakukan mediasi secara elektronik, cuman di tengah perjalanan mediasi mereka menginginkan untuk mediasinya secara manual saja. Apakah dimungkinkan atau bagaimana Bu? Ya. Nah, mungkin kalau tadi Bu, tadi kan saya sudah bertanya terkait hal-hal khusus yang harus diperhatikan melalui mediasi elektronik. Kalau mediasi manual sendiri mungkin ada juga Ibu hal-hal khusus yang harus kita perhatikan ketika melakukan mediasi. Teguh berdiri di jalan terang, kejujuran bagaikan dinding yang kuat. Sistem hidup tanpa ruang kelam, anti penyuapan membakar semangat. Berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cilok, kembali lagi di podcast Cilok. Cerdas dan informatif lewat obrolan keadilan. Platform resmi dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagai sarana memberikan informasi baik mengenai pelayanan ataupun pengetahuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Nah, Sobat Cilok, dalam episode kali ini kita akan membahas terkait proses mediasi di pengadilan baik secara manual dan juga secara elektronik. Oleh sebab itu, pada saat ini kita sudah kedatangan dua narasumber, yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Langsung saja kita sapa narasumber pada hari ini, yaitu Ibu Yunita dan juga Ibu Tuti Suryani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Baik. Baik ya, Bu Tuti alhamdulillah baik, Bu Yunita baik ya. Gimana perasaannya tampil di podcast Cilok sebagai narasumber? Ibu biasanya bersidang ya, terus tiba-tiba sekarang jadi narasumber, perasaannya gimana coba? Senang, deg-degan aja. Santai aja Bu, kita akan ngobrol santai ya Sobat Cilok, tapi tetap informatif. Oke. Ibu, kita kan akan mengobrol terkait dengan mediasi ya Bu ya. Mungkin sebelumnya bisa dijelaskan dulu Bu terkait mediasi ini secara umum ya. Boleh mungkin Bu Tuti atau Bu Yunita mungkin akan menjelaskan apa itu mediasi secara umum dulu deh Bu gitu. Sebelum kita membahas terkait lebih spesifik lagi gitu. Untuk perkara mediasi ya, mediasi adalah cara untuk penyelesaian sengketa bagi para pihak dalam perkara perdata yang nanti akan dibantu oleh mediator. Itu mengenai definisi mengenai mediasi. Oke, secara umum ya Bu ya mediasi itu. Nah, ternyata Sobat Cilok, mediasi itu bisa dilakukan dengan dua cara ya Bu ya, bisa dengan manual dan juga elektronik. Nah, kalau manual sendiri, mediasi manual sendiri itu seperti apa Ibu? Kalau mengenai mediasi ya, mediasi cara manual yang dimaksud tadi yang oleh Ibu sampaikan tadi ya, itu mediasi yang berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 di mana diatur mengenai tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mengenai prosedur mediasi di pengadilan nanti pada saat para pihak yang berperkara dalam perkara perdata di persidangan nanti majelis hakim yang memeriksa perkara perdata akan menunjuk mediator untuk berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara. Nanti para pihak yang berperkara datang ke pengadilan negeri dan bertemu di ruang mediasi untuk mengupayakan perdamaian di antara para pihak. Nanti para pihak pada saat bertemu dengan mediator di ruang mediasi nanti akan ditentukan mengenai jadwal mediasi dan nanti juga dari para pihak juga nanti akan
diberikan kesempatan untuk membuat resume. Resume itu berisi apa yang diinginkan oleh dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat. Jika perkara berakhir dengan damai, nanti disampaikan apa yang diinginkan, disampaikan di dalam pertemuan mediasi ya. Nanti jika memang pada saat proses mediasi di antara para pihak itu ada kesepakatan perdamaian mengenai apa yang mereka persengketakan, nanti para pihak dibantu oleh mediator akan membuat kesepakatan. Apa yang disepakati nanti dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator di dalam kesepakatan tersebut. Nanti kesepakatan yang sudah dibuat di antara para pihak nanti disampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara. Itu secara umum gambaran mengenai proses mediasi di pengadilan negeri. Jadi secara umumnya tadi sudah disampaikan untuk mediasi manualnya ya Bu ya, mulai dari awalnya majelis hakim melalui ketua majelisnya menetapkan dulu mediatornya, kemudian nanti ditetapkan juga jadwal mediasinya dan seperti itu. Nah kalau untuk mediasi elektronik sendiri seperti apa Bu? Jadi sebenarnya Bu Sabila, untuk mediasi elektronik ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 itu sudah diatur sebenarnya di dalam pasal 5. Namun di dalam pasal 5 tersebut belum diperinci bagaimana itu sebenarnya mediasi elektronik. Sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022, itu menjelaskan bagaimana sih kita proses mediasi secara elektronik. Jadi bagaimana cara ininya, apa penyampaiannya dari majelis hakim. Jadi mereka itu nanti para pihak itu memang akan ditawarkan oleh majelis hakim itu, majelis hakim pemeriksa itu setuju atau tidak dengan apa namanya tuh mediasi secara jadi dikasih elektronik. pilihan ya Bu Kasih ya. pilihan gitu. Kalau mereka setuju, ya udah nanti menandatangani formulir persetujuan. Sebenarnya pada dasarnya sama sih antara mediasi apa namanya itu manual dengan elektronik. Hanya kalau elektronik ini memang dia melalui teknologi informasi dan komunikasi. Di kantor kita pun sebenarnya sudah ada itu ya, media itu sudah ada. Medianya biasanya digunakan itu menggunakan media apa Bu? Kalau kita di kantor kita ini Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan Zoom ya? meeting ya, Zoom meeting. Dan sudah ada layar komputernya di ruangan mediasi kita. Jadi sudah disiapkan dan difasilitasi oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya ya Bu ya, untuk fasilitas mediasi elektroniknya sendiri gitu ya Bu. Nah Ibu berarti tadi untuk proses mediasinya sendiri gimana Bu Yunita kalau manual? Bisa dijelaskan sedikit Ibu untuk proses mediasinya mungkin berapa lama memakan waktu untuk mediasi itu dalam secara umum lah Bu gitu. Untuk jangka waktu mediasi memang dibatasi ya. Jangka waktu mediasi adalah 30 hari 30 hari. Tetapi jika para pihak masih menginginkan adanya upaya upaya untuk dilakukan mediasi, para pihak bisa menyampaikan kepada mediator yang menangani perkara itu ya. Nanti apa yang disampaikan oleh para pihak dan disampaikan kepada mediator, nanti mediator akan menyampaikan keinginan dari para pihak kepada majelis hakim yang memeriksa. Nanti setelah ada persetujuan dari majelis hakim, kalau memang mediasi bisa diperpanjang, nanti mediasi bisa diperpanjang lagi selama 30 hari. Untuk elektronik sendiri sama atau ada rentang waktu khusus Ibu? Sama ya. Jadi untuk manual dan elektronik untuk secara garis besar itu sama. Cuman perbedaannya mungkin di media yang digunakan saja ya Bu ya. Gitu. Perlu ditambahkan juga Bu Sabila. Jadi ketika mereka setuju untuk melakukan mediasi secara elektronik, memang ada administrasi mengenai penyerahan kartu identitas ya, KTP dan juga pas foto berwarna yang terbaru. Ada persyaratan yang harus dipenuhi gitu. Betul. Nah, selain mengenai formulir persetujuan. Jadi ada formulir, kemudian KTP dan pas foto. Iya. Gitu. Kalau untuk manual, apakah ada persyaratan seperti itu juga atau nggak ada Bu? Kalau untuk perkara mediasi di pengadilan negeri ya, para pihak yang akan melakukan mediasi setelah
ditunjuk mediatornya, nanti para pihak dibantu oleh panitera pengganti untuk bertemu dengan mediator. Jadi tidak perlu diperlukan persyaratan tertentu lagi, karena pada saat perkara gugatan diajukan untuk identitas dari para pihak kan sudah ada. Iya, jadi tidak ada yang sepertinya harus punya pas foto, itu enggak ya Bu ya kalau manual ya, kecuali kalau misalkan memang para pihak menginginkan mediasi secara elektronik, maka mereka harus menyiapkan juga pas foto tadi ya Bu ya. Foto terbarunya gitu. ya. Nah, ini untuk persetujuan untuk mediasi elektronik sendiri harus semua pihak setuju ya Bu ya? Ya, betul. Harus semuanya kesepakatan para pihak untuk setuju. Kalau misalnya salah satu pihak saja, maka tidak bisa dilaksanakan ya. Jadi memang harus kedua belah pihak itu menginginkan dan menyetujui untuk proses mediasinya dilakukan secara elektronik gitu. Nah, mungkin Sobat Cilok baru ya mendengar terkait dengan mediasi elektronik karena memang permanya juga baru ya Bu ya. Tadi perma nomor 3 tahun 2022 gitu ya. Tapi alhamdulillah Pengadilan Negeri Tasikmalaya sudah memfasilitasi untuk melakukan mediasi secara elektronik tadi ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu untuk mediasi elektronik sendiri, misalkan ada suatu keadaan mereka sudah sepakat untuk melakukan mediasi secara elektronik. Cuman di tengah perjalanan mediasi mereka menginginkan untuk mediasinya secara manual saja. Apakah dimungkinkan atau bagaimana Bu? Ya. Jadi kalau salah satu pihak ketika dalam keadaan tertentu mereka awalnya memang udah elektronik nih, tetapi mereka ada salah satu yang kepengen manual, itu bisa saja kita dapat lakukan secara manual dengan adanya kesepakatan para pihak itu tadi. Oh gitu. Jadi kalaupun misalkan di awal mereka menginginkan untuk mediasi secara elektronik, tapi kemudian di tengah perjalanan mediasi mereka mau melakukan mediasi manual, dalam keadaan tertentu ya. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan ya, asalkan tadi ya Bu ya ada persetujuan dari pihak yang lain. Dari pihak. Jadi semua pihak juga harus setuju. Nah, untuk Bu Yunita, untuk setelah melakukan mediasi itu kan pasti ada hasil mediasinya ya Bu ya. Kalau misalkan mediasinya berhasil, kemudian selanjutnya bagaimana Ibu? Kalau mediasi berhasil ya nanti para pihak membuat suatu kesepakatan perdamaian mengenai apa yang disepakati, nanti dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Nanti mediator juga tanda tangan untuk menguatkan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Nanti kesepakatan yang sudah dibuat nanti disampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa. Nanti majelis hakim yang memeriksa akan menyampaikan hasil mediasi pada saat pemeriksaan di persidangan. Gitu. Kalau elektronik sendiri, kalau misalnya berhasil, apakah bagaimana Ibu, sama atau gimana? Jadi kalau misalnya di dalam mediasi elektronik ini jika memang tercapai kesepakatan, penandatanganannya itu secara elektronik. Namun kalau misalnya memang tanda tangan itu belum bisa elektronik, maka penandatangannya secara manual saja. Gitu. Jadi para pihaknya nanti hadir gitu untuk menandatangani kesepakatan tadi. Ya. Bu Yunita, kalau misalkan mediasinya berhasil, kalau tidak berhasil, kalau gimana, mediasi tidak berhasil, maka mediasi kan ada laporan dari mediator yang menyatakan jika mediasi di antara para pihak tidak berhasil. Nanti berkas mediasi akan disampaikan kepada Ketua Majelis Hakim yang meriksa. Nanti Ketua Majelis Hakim akan menetapkan persidangan kembali dengan memanggil para pihak untuk menyampaikan laporan dari hasil mediasi. Dan nanti karena mediasi tidak berhasil, maka perkara gugatan akan dilanjutkan dengan agenda selanjutnya. Gitu ya, Bu. Nah, Ibu, terkait dengan para pihak yang ikut untuk mediasi, para pihak yang bermediasi, apabila salah satu pihaknya itu tidak hadir, mediasi itu harus dilakukan, semua pihak harus hadir atau bagaimana Bu? Atau misalkan salah satu pihaknya tidak hadir gitu, itu gimana Ibu? Kalau untuk kehadiran dari para pihak pada saat pertemuan mediasi nanti ditanyakan juga kepada para pihak yang sudah hadir dalam perkara mediasi ya. Apakah pihak yang tidak hadir memang sejak awal tidak hadir. Jika sejak awal tidak hadir di persidangan hingga dilakukan proses mediasi, maka pihak yang tidak hadir tidak dipanggil. Tapi kalau pada saat proses mediasi ternyata pihak yang tidak hadir pernah hadir di persidangan, maka bisa dipanggil.
dipanggil untuk hadir pada saat proses mediasi. Nanti jika ternyata tidak, pada saat proses mediasi tidak hadir, maka mediasi dilakukan di antara pihak-pihak yang hadir pada saat proses mediasi. Nah, untuk mediatornya sendiri, itu di Pengadilan Negeri Tasikmalaya sendiri, mediatornya kan dari hakim. Apakah ada yang dari non-hakim juga gitu, Bu, dari luar? Ada ya? Dan untuk elektronik dimungkinkan juga, diperbolehkan juga. Jadi sama ya berarti ya, Bu, ya, untuk baik mediatornya maupun juga caranya tadi sama ya, Bu Tuti ya. Jadi hanya perbedaannya itu di medianya saja. Nah, kalau untuk mediatornya sendiri, pada saat mediasi elektronik harus hadir di ruang sidang kah atau di mana gitu, Bu? Kalau kita mediator itu tetap di ruangan mediasi. Oh, tetap berarti ya, Bu ya. Nah, terus untuk yang pihaknya baru melalui tadi Zoom gitu. Tapi untuk mediatornya sendiri tetap harus berada di ruang mediasi di Pengadilan Negeri Tasikmalaya gitu ya, Bu ya. Nah, Bu Yunita, misalkan ada di akta perdamaian atau perdamaian para pihak ini terjadinya itu bukan pada saat dimediasi, Bu. Tapi misalkan perkaranya ini untuk di Pengadilan Negeri sendiri sudah putus, namun sedang berjalan upaya hukum, misalkan upaya hukum banding. Nah, di tengah-tengah proses upaya hukum banding tadi, para pihak ini sudah sepakat untuk melakukan perdamaian. Apakah dimungkinkan seperti itu, Ibu? Mengenai apa yang tadi ditanyakan ya, telah diatur di dalam pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 ya, tentang prosedur mediasi di pengadilan, di mana di dalam ayat satunya ya, sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, para pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian. Jadi apa yang tadi ditanyakan bisa dilakukan ya. Nanti jika memang terjadi kesepakatan, ada di ayat 2-nya ya. Jika dikehendaki para pihak melalui ketua pengadilan mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali untuk diputus dengan akta perdamaian sepanjang memenuhi ketentuan pasal 27 ayat 2 ya, di mana di dalam akta perdamaian ada syarat-syaratnya, antara lain tidak boleh melanggar aturan hukum, tidak boleh merugikan pihak ketiga, seperti itu. Jadi masih dimungkinkan masih ya, Bu bisa. Ya, untuk perdamaian para pihak ini tadi, walaupun sudah diputus di pengadilan negeri. Tadi disampaikan melalui ketua pengadilan ya, Bu ya, kesepakatan perdamaian tadi disampaikan kepada ketua pengadilan, nanti selanjutnya ketua pengadilan yang menyampaikan tersebut ke majelis yang memeriksa perkara upaya hukumnya, baik itu banding, kasasi atau peninjauan kembali. Nah, Ibu, berdasarkan pengalaman Ibu sebagai mediator ya, Bu ya, hakim mediator, mungkin dari Bu Yunita dulu, kira-kira kendala yang dihadapi ketika melakukan mediasi itu seperti apa? Ini kita berbicara tentang mediasi secara umum ya, Bu ya. Untuk kendalanya sendiri yang biasanya ditemui dalam prakteknya itu seperti apa, Bu? Kalau kendala biasanya mengenai kehadiran dari para pihak ya. Terkadang para pihak tidak bisa hadir pada saat pertemuan mediasi. Hanya diwakili oleh kuasanya, atau jika pihak tergugatnya misalnya itu tidak hadir, dia tidak ada kuasanya, jadi pada saat proses mediasi hanya sebagian dari para pihak yang hadir di dalam pertemuan mediasi. Terkadang juga pada saat pertemuan mediasi ada kemungkinan untuk terjadi kesepakatan perdamaian. Tetapi terkadang pada saat akan dibuat kesepakatan perdamaian, bisa juga ternyata kesepakatan yang akan dibuat ternyata tidak jadi, sehingga mediasi gagal. Nah, ya itu kendala-kendala yang pernah dialami selama menjadi mediator. Nah, tadi Bu, terkait dengan kehadiran para pihak sendiri, dalam pelaksanaan mediasi, apakah para pihak itu memang harus hadir langsung prinsipalnya, atau boleh dikuasakan, Bu, melalui kuasa hukumnya?
seharusnya para pihak prinsipalnya, Prinsipal pihak langsungnya. penggugat maupun pihak tergugat yang hadir di pertemuan mediasi. Karena apa? Karena mereka para pihak penggugat dan pihak tergugat yang mengetahui secara pasti mengenai permasalahan di antara mereka, sehingga untuk melakukan mediasi lebih mudah karena apa yang diinginkan dari pihak penggugat dan tergugat jelas apa yang mereka mau. Tetapi jika salah satu pihak, biasanya pihak tergugat yang terkadang sering tidak ada pada saat proses mediasi ya, karena yang hadir kadang kuasanya, itu kadang kuasa juga tidak begitu mengetahui apa yang diinginkan dari pihak tergugat, sehingga terkadang dari apa yang disampaikan pada saat pertemuan mediasi harus disampaikan kepada pihak tergugat. Terkadang juga apa yang disampaikan mungkin juga berbeda maksudnya dari apa yang disampaikan oleh pihak penggugat pada saat proses mediasi, sehingga terkadang karena adanya perbedaan seperti itu mediasi kadang tidak berhasil. Jadi kalau untuk mediasi memang kehadiran dari para pihak Sangat penggugat dan tergugat yang bisa yang berperkara ya, yang supaya hadir untuk di ruang mediasi untuk membicarakan mengenai permasalahan mereka. Nah, kalau untuk Bu Tuti sendiri, sepanjang pengalaman Ibu sebagai hakim mediator, kendalanya seperti apa, Bu? Ya paling menghadapi ini ya, para pihak yang suka ini aja sih, bersikukuh dengan pendirian masing-masing. Kekeh gitu ya, Bu. Kekeh dia sama ininya. Jadi sama-sama yang penggugat maunya ini, yang tergugat maunya ini, dan dua-duanya kekeh gitu ya, Bos, sehingga mediasinya nggak berhasil. Tapi memang begini, ketika mereka kekeh dengan pendirian mereka masing-masing ya, apalagi nanti siapa tahu memicu emosi atau agak gitu ya. memanas gitu ya, Bu. Nah, itu kita bisa melakukan kaukus. Kaukus itu apa, Ibu? Jadi kaukus ini nih kita memisahkan dulu ya perundingan kita ini dengan salah satu pihak. Jadi yang satunya itu nanti kita perkenankan dulu untuk keluar dulu ya. Jadi kita berbicara dengan satu pihak. Satu pihak dulu ya. Jadi sebenarnya keinginan mereka tuh apa? Gitu kan? Kita gali keinginan mereka itu seperti apa sih gitu kan. Nanti kita berbicara lagi dengan pihak yang lain tanpa dihadiri pihak yang satunya lagi begitu. Jadi supaya kita tahu nih sebenarnya kenapa sih mereka masing-masing kekeh dengan pendiriannya. Itulah yang kita gali nanti. Jadi tadi ada namanya kaukus ya, Bu ya. Jadi mereka didengarkan dulu satu-satu keinginannya gitu, tanpa kehadiran pihak lain gitu ya, Bu. Nah, kalau di mediasi elektronik sendiri untuk kaukusnya gimana, Bu? Ya, memang itu bisa kita lakukan ya, karena teknologi kita pun bisa menjangkau ke sana ya. Melalui Zoom. Kalau di Zoom itu mungkin Sobat Cilok juga tahu ada namanya breakout room ya. Mungkin kita bisa menggunakan itu ya, Bu ya, untuk kaukus. Jadi kita pindahkan dulu pihaknya ke breakout room untuk mendengarkan keinginannya, sehingga tadi mungkin ya bisa mendengarkan dan kita bisa menggali lebih lanjut terkait keinginan mereka gitu, dengan tujuan dan harapan ya mereka bisa mencapai kesepakatan gitu ya, dan berdamai. Nah, kemudian Ibu dalam mediasi elektronik sendiri mungkin kan karena mediasi elektronik itu ya khusus lah gitu ya, Bu ya. Ada nggak, Bu, hal-hal khusus yang harus kita perhatikan ketika melakukan mediasi elektronik? Baik, sebelum memperhatikan hal-hal yang ini ya, terlebih dahulu akan saya sampaikan mengenai etikanya dulu ya. Bagaimana sih etika kita ketika dalam melakukan mediasi elektronik. Jadi ketika melakukan mediasi elektronik ini, kita para pihak itu harus mengikuti ruangannya itu dalam ruangan tertutup. Tidak boleh di tempat umum, misalnya di kafe itu nggak boleh ya. Jadi benar-benar harus tempatnya nyaman. Betul. Jadi memang kenyamanan itu yang kedua adalah mengenai kenyamanan, ketenangan ya, karena ini kan secara elektronik ya, jadi kan supaya jelas nih ruangan jangan sampai bagaimana sih ini ada kebisingan atau keramaian segala macam kan. Terus yang ketiga, jadi selama melakukan mediasi elektronik ini para pihak harus berpakaian sopan ya. Betul ya. Nah, setelah itu kalau untuk yang selanjutnya yaitu jika meninggalkan pertemuan elektronik itu harus meminta izin dengan pihak yang lain. Gitu. Jadi seperti itu untuk etikanya ya. Nah, jadi ketika dalam melakukan mediasi elektronik ini memang
ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu mengenai adanya sifat rahasia dari pertemuan itu, ya. Jadi segala apa yang terjadi di dalam mediasi elektronik itu tidak boleh diketahui juga oleh orang luar, kan begitu ya. Sudah itu merahasiakan juga dokumen-dokumen, ya, dokumen-dokumen yang ada pada saat itu. Dan selanjutnya untuk mediasi elektronik, pada saat kita melakukan mediasi elektronik ini dilarang untuk yang namanya mengambil gambar, mengambil foto, ya. Sudah itu merekam audio visual, audionya gitu, memang tidak boleh. Berarti tidak boleh direkam, ya Bu ya, direkam, tidak boleh difoto proses mediasi itu, ya. Karena tadi untuk menjaga kerahasiaan, karena memang ini merupakan masih salah satu proses persidangan, ya Bu ya. Sebenarnya kalau secara ini persidangan enggak ya, ininya secara ini, cuman memang sifatnya itu memang rahasia, tidak boleh diketahui oleh pihak lain, ya. Apalagi sampai direkam terus disebarkan gitu, tidak boleh, memang dilarang, ya. Jadi kalau misalkan mungkin Sobat Cilok nanti mau mediasi elektronik itu harus diperhatikan, benar-benar diperhatikan, karena kan zaman sekarang, ya Bu ya, zaman media sosial kan itu mungkin bagi sebagian orang itu hal biasa, kita rekam gitu kan, mungkin alasannya untuk dokumentasi pribadi, dan tapi sebenarnya itu memang tidak diperbolehkan. Jadi Sobat Cilok harus ditekankan, ya Bu, tidak diperbolehkan mengambil rekaman baik itu dalam bentuk suara ataupun video pada saat melakukan mediasi elektronik seperti itu, ya. Foto walaupun cuma foto gitu, itu tidak diperbolehkan gitu, ya Bu. Nah, kalau untuk Bu Yunita terkait dengan mediasi manual sendiri, sama gitu Bu, kita tidak boleh merekam proses mediasinya gitu, seperti itu juga. Kalau mengenai perekaman seperti itu, kalau dalam proses mediasi kan memang tidak boleh. Tetapi terkadang ada dari pihak, misalnya dari suatu instansi, ya, misalnya dia misalnya dari pihak bank misalnya, pihak bank terkadang dalam pekerjaannya dia untuk bukti dari pihak kantor, terkadang mereka butuh dokumentasi lah, gitu ya. Kalau dia memang telah melakukan mediasi karena itu dilihat juga keperluannya dokumen yang diminta itu apa. Tapi kalau perekaman pastinya tidak boleh. Tapi kalau foto untuk gitu ya, dokumentasi karena berkaitan dengan pekerjaan mereka, masih bisa dimungkinkan. Masih bisa dimungkinkan. Asalkan tadi, ya Bu, atas seizin mediator dan juga pihak yang lainnya, ya, tentunya. Kecuali kalau dari pada saat salah satu pihak misalnya akan memfoto pada saat proses mediasi dan salah satu pihak ada yang keberatan, pastinya dilarang. Oh, gitu. Dan juga apa yang dijadikan dokumentasi kan tidak bisa dijadikan bukti surat di dalam persidangan di dalam persidangan tidak bisa, karena pada pokoknya itu apa yang pada pertemuan mediasi memang tidak boleh bersifat rahasia karena pada pokoknya, tapi ada kelonggaran tertentu dengan melihat kepentingannya, ya. Biasanya kalau untuk dokumen seperti foto itu kemungkinan biasanya untuk keperluan dari yang bersangkutan untuk pekerjaannya, untuk dokumen kalau memang mereka telah melakukan mediasi. Gitu. Nah, Bu Tuti, untuk mediasi elektronik sendiri kan masyarakat itu membutuhkan perangkat khusus, ya, minimal handphone, ya, smartphone, dan juga mungkin butuh mengakses aplikasi khusus seperti Zoom atau Google Meeting. Nah, bagaimana Ibu misalkan di satu kondisi salah satu pihak ini mungkin kurang paham terkait mungkin cara mengakses Zoom-nya, cara mengakses atau Google Meeting-nya, itu apakah bisa kita bantu atau seperti apa, Ibu? Jadi kalau memang salah satu pihak tidak bisa, ya, dengan terkendala adanya teknologi informasi dan komunikasi mereka itu, jadi mereka itu bisa melakukan mediasi di ruangan mediasi pengadilan. Nah, jadi kesepakatan juga dengan pihak yang lain. Dengan catatan pihak yang lain juga menyetujui bahwa salah satu pihak itu mediasi elektroniknya dilakukan di pengadilan. Jadi untuk hal tertentu dimungkinkan, ya Bu, ya. Mengingat juga mungkin ada masyarakat yang masih belum paham mungkin, ya Bu, ya, cara mengakses Zoom seperti apa, terus kemudian nanti untuk alatnya juga mungkin ada yang masih tergandala. Jadi boleh
menggunakan fasilitas mediasi elektronik di pengadilan dengan catatan tadi ya Bu ya, harus tetap harus tetap ada persetujuan dari salah satu pihak yang lainnya. Nah, tadi kan hakim mediatornya harus, kalau untuk hakim mediator kan memang harus di ruangan mediasi ya Bu ya. Nah, kalau misalkan yang disepakati para pihak itu mediatornya adalah non hakim. Nah, itu seperti apa Ibu? Nah, jadi kalau mediator itu yang non hakim ya, untuk melakukan mediasi elektronik ini dapat melakukan mediasinya di ruangan mediasi kita di pengadilan ya. Tetapi bisa juga di tempat yang lain. Tapi dengan persetujuan para pihak yang lain. Oh, jadi dengan catatan mediator non hakimnya bisa di tempat lain dengan catatan tetap harus mendapatkan persetujuan dari para pihaknya gitu. Kalau untuk manual ya memang semuanya harus hadir ya Bu Yunita ya di ruang mediasi kita Pengadilan Negeri Tasikmalaya, baik itu pihak maupun mediatornya gitu ya Bu ya. Kalau untuk mediasi di pengadilan negeri kan para pihaknya memang melakukan proses mediasi di kantor pengadilan negeri ya, di ruang mediasi. Di ruang mediasi. Ya. Gitu. Jadi memang titik perbedaannya itu adalah kehadiran pihaknya itu dan juga media yang digunakan antara mediasi manual dan juga mediasi elektronik gitu. Nah, mungkin kalau tadi Bu, tadi kan saya sudah bertanya terkait hal-hal khusus yang harus diperhatikan melalui mediasi elektronik. Kalau mediasi manual sendiri mungkin ada juga Ibu hal-hal khusus yang harus kita perhatikan ketika melakukan mediasi. Kalau hal-hal khusus ya mengenai para pihak, mengenai para pihak supaya hadir pada saat proses mediasi, sebaiknya kan memang harus hadir. Harus hadir. Ya, mengenai kehadirannya saja sih. Gitu. Nah, kalau Bu Tuti, kalau mediasi elektronik, apakah sama prinsipalnya langsung yang harus hadir atau boleh diwakilkan oleh kuasanya? Prinsipal dan atau kuasanya bisa masuk. Boleh ya Bu ya. Harus di satu tempat juga atau dipisah gitu, misalkan mereka maksudnya melalui satu tempat nggak yang penting ada bisa teknologi. Yang penting ada medianya gitu ya. Jadi tidak masalah ya Bu ya. Prinsipal dan atau kuasanya yang mengikuti mediasi tersebut gitu. Jadi tadi juga kalau misalkan ada salah satu pihak yang nggak bisa, yang tidak belum paham mungkin terkait mediasi elektronik, mungkin itu medianya atau aplikasinya bisa hadir, atau semuanya melalui Zoom semua gitu. Jadi baik mediatornya atau pihak penggugat maupun tergugatnya juga melalui Zoom semua itu bisa gitu ya Bu ya. Nah, itu ditambahkan juga nanti kita dari bagian IT kita, kan ketika pakai Zoom itu kan nanti ada linknya ya yang untuk disampaikan kepada para pihak. Oh, jadi gitu prosesnya seperti itu ya Bu ya. Jadi untuk media Zoom ataukah Google Meeting-nya itu kita yang menyediakan. Jadi kita nanti memberikan linknya, mereka mengakses link tersebut, kemudian dilakukanlah mediasi melalui elektronik seperti itu, melalui aplikasi Zoom ataupun Google Meeting gitu ya Bu ya. Baik. Nah Ibu, mungkin sedikit saja sebelum kita mengakhiri sesi hari ini ya Bu ya, mungkin dari Bu Yunita ataupun Bu Tuti bisa sedikit memberikan pesan kepada masyarakat ya terkait mungkin mediasi atau perkara itu, mungkin dari Bu Yunita dulu. Kalau untuk proses mediasi ya diharapkan ya para pihaknya, yaitu pihak penggugat dan tergugat, bisa hadir di persidangan. Apalagi sekarang untuk mediasi, untuk proses mediasi ada namanya bisa dilakukan secara elektronik, di mana kehadiran dari pihak penggugat ataupun tergugat jika memang tidak bisa hadir pada saat proses mediasi di pengadilan, bisa melalui secara elektronik dengan menyampaikannya pada saat di persidangan, di mana pada saat di persidangan nanti ketua majelis hakim akan menanyakan mengenai mediasi di antara para pihak, di mana mediasi bisa dilakukan di pengadilan negeri ataupun secara elektronik. Dan supaya ya kalau memang mediasi dilakukan, ada keinginan dari pihak penggugat maupun tergugat untuk melakukan mediasi dengan memanfaatkan waktu mediasi dengan sebaik-baiknya, karena jangka waktu untuk melakukan mediasi juga dibatasi ya.
di mana jangka waktu untuk melakukan mediasi 30 hari dan bisa diperpanjang selama 30 hari. Tetapi kalau memang diharapkan para pihak bisa memanfaatkan waktu mediasi dengan sebaik-baiknya. Iya, kalau dari Bu Tuti sendiri? Baik, jadi untuk semuanya ya yang mendengarkan Cilok ini, untuk mediasi itu memang banyak sekali manfaatnya ya. Jadi mediasi ini membuat kita itu perkara kita tuh nggak sampai lanjut gitu kan, selesai saja langsung seperti itu. Melalui damai, damai. Karena damai itu memang indah. Damai itu, jadi memang kalau bisa berdamai gitu ya, lebih baik berdamai karena damai itu indah gitu ya. Nah Sobat Cilok, sebenarnya mungkin masih banyak lagi yang ingin kita sampaikan ya Bu ya, tapi mengingat keterbatasan waktu yang kita punya, kita harus mengakhiri episode pada hari ini. Jadi untuk masyarakat pencari keadilan, terkait mediasi sendiri, untuk masyarakat mungkin yang terkendala dengan jarak mungkin ya Bu ya, atau misalkan sulit untuk datang ke pengadilan, pengadilan sudah memfasilitasi mediasi secara elektronik gitu. Jadi masyarakat bisa melakukan mediasi itu secara elektronik menggunakan, mungkin bisa dari rumah gitu ya. Jadi yang mungkin dari pihaknya itu jauh bisa datang ke sulit untuk datang ke pengadilan, maka mediasi tetap bisa dilakukan melalui mediasi elektronik. Dan Pengadilan Negeri Tasikmalaya sudah memfasilitasi mediasi secara elektronik gitu ya Bu. Dan tadi pesan dari Ibu Mediator untuk para pihak, kalau bisa diselesaikan secara damai, maka selesaikanlah secara damai karena damai itu indah. Gitu Sahabat Cilok. Mungkin demikian ya Bu ya untuk episode kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya, tentunya dengan informasi dan juga pengetahuan yang bermanfaat untuk masyarakat. Demikian episode Cilok pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Di Tasikmalaya selamat pagi, Pengadilan negeri berputar lagi, mencari keadilan setinggi langit. Di ruang tamu online kita bertemu lagi. Cilok di tangan, satu simbol pasti.